Gimana tuh ceritanya kamu pas naik gunung yang dapat apa tuh wejangan atau dapat pesan itu? Dulu waktu SMK itu kan aku lagi hobi-hobinya naik gunung, Ya. punya komunitas kecil gitu. Itu ada 6 orang, 3 cewek 3 cowok. Terus kita mau mendaki ke gunung di kawasan Tahura Raden Suryo. Raden Suryo, Jawa Di Timur lah ya, Jawa Jawa Timur. Nah, kita itu udah pernah mendaki di situ itu beberapa kali, udah 3 sampai 4 kalian. Tapi kita mau mendaki kali ini tuh beda. Jalurnya yang jalur beda, ya. atau diibaratkan jalur sunyi, atau biasanya itu buat orang-orang yang laku gitu ya, orang laku atau tirakat lah lewat situ. Via ini gitu. Kita nyoba di via yang berbeda untuk Jalurnya lebih terjal sana, lebih terjal. tapi lebih cepat sampai. Lebih cepat sampai soalnya modelnya itu jalurnya tuh langsung naik. Jadi dibilang ada bonus atau jalan yang landai itu minim Banget. Nah, terus kronologi ceritanya gimana? Nah, waktu itu kan SMK. Iya. Jadi kita itu minim budget. Iya. Kita nggak ada barang-barang yang kita punya sendiri. Jadi kebanyakan sewa semua. Nah, waktu itu perjalanan dari Surabaya itu kita janjiannya tuh jam 3 dini hari. Berangkatnya malam ya, jam 3 dini hari ya? Dini hari jam 3. Terus habis itu aku jam 1-an itu kebangun. Terus aku ya bersih-bersih mau siap-siap prepare. Iya. Ternyata halangan aku di situ. Oh, tiba-tiba menstruasi. Tiba-tiba dapat halangan. Padahal siang apa sorenya atau siangnya nggak ada tanda. Jam 1 malam, 2 jam sebelum mau berangkat ke naik gunung itu tiba-tiba menstruasi. Waduh. Terus gimana akhirnya? Terus akhirnya ya karena aku mikirnya dari teman-teman semuanya udah effort, udah nyewa, udah nyamain jadwal juga, iya, nyiapin gitu. waktu juga lah. Masa nggak jadi gitu loh. Terus akhirnya ya udah spekulasi jadi, cuman ya tetap jaga tapi diri, jaga mau badan. berangkat itu ya ada perasaan nggak enak, ada waktu semen mau berangkat ada feeling nggak enak atau firasat atau feeling aja kok rasanya ada yang nggak pas gitu. Nah. Terus akhirnya kita tetap berangkat. Di perjalanan sih kita nggak ada kendala apa-apa. Perjalanan seperti biasa. Setelah itu kurang dari 1 sampai 2 kiloan dari udah mau nyampe base campnya itu, aku dengar suara kayak kayak orang main gamelan. Oh, gamelan, kayak orang ada pagelaran wayang atau apa gitu ya. Ada acara lah. Tapi aku karena kan kita berenam naik motor semua, goncengan, jadi 3 motor. Jadi aku cuma nanyanya itu di yang gonceng kamu. Yang gonceng aku. Terus kamu tanya, terus dia bilang apa? Bilangnya enggak, dia nggak dengar. Terus dia bilang nggak dengar sama sekali. Dia notisnya nge-reminder aku, bilang udah nggak usah pikirannya nggak aneh. Ya nggak usah kepikiran aneh-aneh, nggak usah bengong. Iya. Digituin. Terus aku oh ya udah. Dari base camp akhirnya kita rehat sebentar. Terus kita ngisi formulir segala macam, terus kita akhirnya berangkat di pagi hari. Di pagi hari ya dari base camp ke pos 1, pos 2 sampai ke pos-pos berikutnya itu kita masih dibilang aman-aman aja atau nggak ada kendala apa-apa. Nggak ada kendala sama sekali. Lalu di pos kita masuk ke pos 3 mau ke pos 4. Iya. Itu sekitar jam berapa? Di pos 3, pos 4-nya itu? Pos 3 sampai ke pos 4 itu kurang lebih siangan. Terus habis itu siang ke sore.
Terus habis itu ketemu bapak-bapak itu kayaknya bukan orang daki atau kayak gimana Kayak akamsi gitu atau iya, kayak penduduk lokal. penduduk situ lah pokoknya. Soalnya kalau dibilang tektok kan setidaknya kan dia bawa air minum, bawa tas kecil atau apa, dia benar-benar cuman. Tapi kamu udah ada firasat gitu. Udah ada Kalau firasat. bapak itu bukan apa itu? Udah ada firasat. Bukan anu. Tapi teman-teman kamu lihat semua. Teman-teman aku nggak berani nanya. Karena emang ya kondisinya terjal, jadinya aku minim untuk komunikasi ya. Jaga stamina. Lalu setelah naik, terus akhirnya kita nyampe di satu tempat yang namanya itu kayak safe camp gitu. Jadi safe camp itu tempat untuk mendirikannya tenda. Jadi tenda sementara untuk kita istirahat. Di safe camp itu karena kan kita berenam, jadi kita itu membuat tugas sendiri-sendiri. Ya, ada yang diriin tenda, ada yang memasak, ada yang bersih-bersih, ada yang membuat parit. Benar-benar. Kakek tadi itu pesannya apa? Kamu belum ngomong. Oh iya, sorry. Kakek tadi tuh pesannya kalau energiku itu bisa apa ya, intinya energiku itu entah disukai atau ada kayak magnet, Kamen dan manen yang narik energi, kayak sebuah frekuensi yang sama yang bisa menarik. Jadinya aku harus lebih ke reminder ke harus jaga sikap, harus jaga attitude lah intinya di gunung kayak gitu. Ya kalau memang di gunung teman-teman, kalau memang di gunung ya itu kita memang harus jaga norma sikap karena kan kita tamu di sana. Nah kalau memang untuk pantangan sebetulnya untuk main kalau naik gunung itu kan banyak bilang larang kan. Itu aslinya boleh apa enggak sih aslinya? Secara itu loh. Sebenarnya sah-sah aja, cewek lagi halangan naik gunung itu boleh. Yang nggak dibolehin itu kalau dia nggak bisa jaga dirinya sendiri dari perkataannya, perbuatannya, dia yang nggak sopan, dia yang kayak mungkin mengotori lingkungan sekitar, lingkungan alam. Dan sebenarnya kalau dibilang nggak boleh itu bukan nggak boleh dalam kutip, itu tuh juga masih 50-50 ya. Soalnya kalau gaib emang orang haid itu ada energi sendiri yang disukai sama makhluk seperti itu. Tapi di dunia kayak pendakian itu sebenarnya nggak jadi masalah. Yang jadi masalah kenapa kok cewek haid itu dilarang atau lebih baik nggak usah naik karena hiking itu sebenarnya perjalanan fisik. Perjalanan fisik ya. Jadi otomatis ya kan kalau orang lagi dapat itu kan biasanya kan secara fisik entah perutnya sakit, cepet capek, secara pikiran nggak stabil juga, udah marah, pengaruh juga ya. Orang haid biasa di lingkungan biasa nggak naik gunung aja masih sering sakit kan, apalagi kalau beraktivitas berat. Soalnya di gunung kan harus setiap saat jalan, harus setiap saat kayak suhunya juga beda. Suhunya bisa naik turun karena kalau nggak bisa kena hipo juga ya bahayanya. Bisa kena hipo. Bisa ke arah yang enggak lah. Jadi sebenarnya itu fisik sih lebih tepatnya. Kalau orang haid kenapa kok lebih baik jangan naik, itu karena fisik. Jadi jangan dari Mbak atau pesan dari Mbak tadi gitu. Tapi kamu sempat ngomong ke teman-temanmu nggak pas kamu sudah yang di base camp itu? Udah yang di set camp lah, yang lagi tenda, masang tenda itu. Kalau yang di set camp akhirnya cerita kamu? Oh, ya benar sih, karena kalau cerita lebih baik ya
Ya karena memang ada hal yang, karena mitosnya memang kalau di gunung sih kalau kita lihat apa-apa dan mending disimpan aja sih. Nanti kalau udah turun atau udah sampai di rumah boleh cerita. Soalnya bisa jadi satu sih timbulnya karena bisa terganggu juga ya. Sebenarnya ini sih aku nggak cerita ke semuanya. Heeh. Aku cuman cerita ke orang yang deket sama aku. Deketnya itu kayak yang satu tugas sama aku. Jadi hiking itu ada tugas-tugasnya sendiri. Iya, iya, iya. Ada sweeper, ada kayak ini ada yang leader, ada yang ini. Yang tugasnya sama kayak aku. Jadi aku tuh sering ngomong-ngomongan. Terus aku nanya, bapak-bapak tadi tuh ada nggak ya gini-gini? Aku cuman mencocokkan pandanganku sama pandangannya orang. Iya. Tapi aku enggak menceritakan di semuanya karena itu bisa membuat mereka itu paranoid, ketakutan. Iya. Takutnya ngesugesti dirinya sendiri, Kayak terus takut akhirnya semua ke hal yang enggak hal yang nggak baik dan negatif. baik. Ya sudah, kamu di tenda tadi, kamu udah cerita, akhirnya terus apa yang kamu lakukan? Di situ ada fenomena apa? Terus Pas yang di tenda itu, sekitar jam berapa di tenda itu? itu sampainya itu ya pokoknya udah vegetasinya kan masih tertutup ya, Iya. jadinya nggak bisa, Kok jam gunung repot soalnya. jadinya ya Kayak jam, gelap. udah gelap banget. Terus tadi kan kembali lagi yang tadi itu kan dibagi nih tugas-tugasnya. Nah, ketepatan bagianku itu yang mengharuskan aku untuk keluar tenda. Itu yaitu mencari kayu kering. Karena kita punya tujuan untuk membuat api unggun karena untuk menghangatkan kita juga. Jadi aku nyari kayu lagi. Iya. Nah, karena penerangan itu kan kayak kurang. Karena aku cuman pakai headlamp aja, nggak pakai. Jadi sesuai pandangan yang di Karena headlamp di tadi. atas gunung kan nggak ada lampu, nggak Iya. ada listrik, jadinya ya penerangan seadanya. Jadi aku nggak bisa melihat semua dengan jelas gitu loh. Terus waktu aku ngambil kayu, Kamu ngambil kayunya posisi sendirian berarti? sendirian, soalnya semuanya kan ada bagian Berani masing-masing. kamu? Ya berani. Terus akhirnya waktu aku ambil kayu itu ada kejadian yang mungkin bisa dibilang kebetulan juga, Iya. atau nggak kebetulan juga, aku kurang paham. Waktu aku ngambil kayu itu ada kayak burung hitam yang sebenarnya itu kayak tiba-tiba banget di bagian sini. Oh, bagian pundak kanan. Enggak, jadi dia tuh kayak habis Dia bunyi. mencelok terus terbang gitu. Dia bunyi enggak? Bunyi Bunyinya gimana? Parau sengau, parau. kayak burung gagak Oh, gitu. enggak gagak. Wah, Kayak burung gagak. burung gagak. Terus aku Panda. ngelihatnya langsung burungnya itu hitam, tapi aku nggak ngelihat jelas kayak bentukannya. Cuma aku dia ngeliatnya hitam gitu. Hanya bentar aja main celok di sini. Langsung terbang lagi. Cuma dia sempat ada suara. Gitu. Terus habis itu ya aku mulai, sebenarnya di pikiran udah mulai gak karu-karuan, cuman aku bersikap biasa aja karena aku merasa aku nggak ngeganggu, aku nggak ngelanggar di situ. Sampai bahkan aku juga menjaga lingkungan dengan buang air kecil itu aku tampung, nggak aku buang di situ. Jadi aku bawa turun nanti, soalnya aku sadar kalau aku itu ibaratnya kotor lah. Iya paham. Makanya aku nggak seberapa takut ya, karena aku sendiri aku nggak membuat kesalahan. Iya. Dan aku di situ kan tujuannya untuk have fun, untuk nikmatin naik alam. gunung. Iya. Terus kita balik ke tenda, nggak ada yang aneh-aneh lagi. Aku juga nggak menceritakan ke siapapun tentang kakak tadi. Iya. Terus kita, karena bisa menimbulkan diksi takutnya atau pikiran nih, sugesti teman-teman kamu malah takut, tambah kacau semua. Terus kita
kita cerita-cerita lucu-lucu aja sih di situ. Jadi membuat mood boosternya kita naik semangat lagi. buat besoknya kan Puncak kita ya? mau muncaknya itu mau ngejar sunrise. Jadinya kita harus istirahat itu karena aku itu orang paling nggak bisa tidur kalau di gunung, nggak bisa tidur cepet, jadi aku tuh selalu tidur paling belakang. Nah, waktu di tenda kita kan berhubungnya kan pisah, cewek sama cowok itu beda tenda. Jadi tenda cewek di sini, tenda cowok di sini. Tapi ketutupan flysheet karena waktu itu kita dakinya waktu musim hujan. Flysheet itu seperti kayak jas hujannya tenda gitu. Jadi melindungi 2 kali lah. Iya, melindungi 2 kali. Habis itu setelah semuanya udah tidur, udah nggak ada suara apa-apa, tiba-tiba aku ngelihat sebelahku tenda itu kayak ada ginian. Tapi kondisi luar itu apa? Sepi ya, maksudnya enggak hujan atau gimana? Enggak hujan. Kondisi terang. Enggak hujan, cuman ya kalau di gunung kan hujan gerimis atau kayak embun itu kan nggak bisa dibedain. Jadi ya kayak gitu. Cuman di situ tuh jarak dari tenda sama tenda orang lain, tenda komunitas orang lain itu jauh. Karena emang gunung itu tuh sepi. Dan waktu aku mendaki itu musim hujan juga, karena musim hujan juga orang pendaki itu peminatnya sedikit. Habis itu kembali lagi yang teman-teman sudah tidur semuanya. Kan aku belum tidur sendiri. Terus tiba-tiba di tenda itu ada kayak telapak tangan gitu, jejak tangan. Nempel sampai kamu kelihatan jejak tangan. Tenda itu kan bahannya kan kayak apa ya, kayak plastik kayak gitu. Jadi kan kalau ada ginian kan pasti ada muncul gini-gininya kan. Terus nggak ada suara apa-apa, nggak ada kayak tanda-tanda apa-apa. Terus aku ya keluar. Kamu nggak bangunin temanmu 2 itu, cewek-cewek? Berani kamu ngeliat sendiri? Berani. Soalnya kan ya takutnya nggak semua orang itu berani. Aku malah takut membuat mentalnya teman-temanmu nanti kacau. Soalnya biasanya kita fokusnya untuk summit. Setelah aku keluar, aku yang semakin kaget itu tiba-tiba banyak banget, hampir kayak mengelilingi tenda. Itu kayak orang-orang situ, orang-orang penduduknya situ. Akamsi lah berarti. Akamsi. Nah, banyak penduduk di situ. Terus aku ya bingungnya mereka itu ngelihat aku semuanya. Keluarnya dari mana? Hutan itu? Aku nggak tahu keluarnya, soalnya aku kan keluar dari tenda. Terus langsung udah ngumpul semua orang-orang dan kayak ngeliatin gitu. dari penjuru manapun kamu dilihatin, tapi ngelihatnya itu bukan yang marah atau kayak sedih atau kayak yang gimana. Jadi ngelihatnya itu datar. Tanpa ekspresi lah. Tanpa ekspresi, tanpa senyum, tanpa sedih gitu. Nggak ada pesan atau jangan apapun. Nggak ada satupun yang bilang apapun, nggak ada. Tapi aku yang inisiatif bilang, aku permisi, aku kesini, nggak ganggu, aku kesini nggak mau macem-macem, aku kesini tujuannya mau mendaki, mau sama teman-teman have fun kayak begini gitu. Terus aku bilang, aku juga nggak mengotori daerah sini, aku juga nggak membawa barang-barang yang kalian nggak suka kayak gitu. Saya izin menumpang sebentar lewat, aku bilang gitu. Terus akhirnya mereka tanpa menjawab apapun tiba-tiba kayak kompak aja langsung puter balik. Udah. Jalan pelan atau langsung hilang atau jalan pelan-pelan akhirnya di hutan kan? Kayak masuk ya kan, namanya itu kan gunung kan kayak hutan gitu ya, kayak alas gitu. Ada masuk pintu dalam hutan enggak? Iya, kayak ada pintunya dalam hutan gitu.
Terus aku dari situ kan ya aku tahu kalau kita itu hidup berdampingan di gunung juga. Jadi kayak portalnya manusia sama portalnya gaib itu sebenarnya tuh di satu yang sama, satu frekuensi yang sama, satu tempat yang sama, cuman frekuensinya beda. Portalnya kita berbeda, makanya nggak semua dari kita bisa melihat dia. Jadi itu nggak kamu ceritain sama temanmu sama sekali ya, enggak ya? Enggak. Yang orang-orang itu? Enggak. Nah terus akhirnya kamu pagi udah puncak gitu akhirnya? Terus ya dari situ aku ya bersikap seolah nggak ada apa-apa. Ya jalan seperti normal, maksudnya kayak puncak terus berhasil sampai puncak, terus kita turun. Nah di turun itu yang aneh, turun mau pulang? Turun mau ke safe camp. Oh, ke safe camp dulu. Ke safe camp ke balik ke tenda. Karena kan kalau summit kan nggak bawa apa-apa. Terus yang aku bingungkan itu waktu perjalanan awal tadi kan aku ketemu bapak-bapak yang lumayan, yang udah sepuh sih. Yang pertama tadi. Yang pertama tadi itu di antara pos 4 ke pos 3. Tapi aku ketemu lagi sama bapaknya itu di puncak. Di puncak ya? Di puncak mau turun. Jadi arah turunan puncak itu. Bilangnya kayak ngasih wejangan, ngasih pesan kalau misal ada yang ngajak jangan pulang dulu, kamu di sini dulu, kamu kayak gini dulu. Jadi kayak ada seseorang yang kayak meminta aku untuk nggak pulang langsung itu. Dia bilang jangan dihirauin, jadi langsung pulang aja. Hiraukan aja maksudnya? Hiraukan aja. Soalnya energiku sama energi sana itu kayak narik magnet loh. Ya, jadi aku itu sebenarnya tuh kayak ditarik sama mereka. Tapi karena ya aku dari awal dari awal baik-baik, aku mau pulangnya juga baik-baik. Soalnya mereka pas lagi ada acara, pagelaran. Bukan pagelaran. Apa sih kayak hampir sama kayak kita gini Pak aja kok. Apakah di setiap gunung itu mesti ada acara setiap hari atau gimana? Kalau setiap gunung, semua gunung aku kurang tahu pasti. Cuman dari beberapa gunung yang aku naik, karena aku mesti ada acara terus. Enggak terus-terusan, karena sebenarnya di gunung itu juga ada kayak perkampungan. Jadi di gunung perkampungan yang enggak ya semua orang bisa ngelihat. Ya di portalnya mereka. Di portal mereka, di frekuensi yang beda. Mereka itu ada perkampungan juga sama seperti kita. Aktivitasnya juga kayak bekerja, sekolah, ada yang sakit juga ada yang dia punya acara ngunduh mantu atau acara khitan, acara lahiran, acara kayak kayak hampir sama kayak kita sih. Cuman bedanya mereka dibungkus dengan adatnya mereka sendiri. Iya, paham. Gitu. Jadi intinya ya kita saling menjaga lah. Satu menjaga alam, menjaga yang di sekitarnya, dan sekitar kalau di gunung ya kita sebagai tamu lah. Kalau kita sopan ya nggak akan ada masalah. Semua pasti dilindungi oleh Gusti Allah. Iya betul. Ya ibarat kalau kita namu kita ngotori ya mereka jelas marah. Tapi intinya kalau yang bilang Mama Ali kalau yang naik gunung kalau main lu jangan, itu nggak benar 100% ya. Nggak benar. Karena memang ada unsur ya memang sebenarnya paling juga 100% benar itu karena fisik aslinya. Ya benar sih. Secara itu kan nggak stabil juga. Nggak stabil fisik. Karena naik gunung kan medannya berat, walaupun gunung sekecil apapun dibilang, tapi gunung itu ada karakteristiknya berbeda-beda gitu, nggak bisa disepelein dari gunung ini nggak bisa. Terus akhirnya setelah itu kamu pulang lancar sampai turun gunung lancar, nggak ada masalah? Soalnya kan aku juga ibaratnya juga awalnya udah assalamualaikum, pulangnya juga assalamualaikum.
udah pamit, jadi ya nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa ya. Ya, alhamdulillah lah. Rahayu. Tuhan memberikan keberkahan. Ibaratnya ya, ibaratnya dimanapun kita berada, ya kita akan selalu ingat lah. Jadi di mana bumi dipijak, di situ langit dijinjing. Jadi adat istiadat, norma semuanya harus kita patuhi lah, kita hormati lah. Kalau kita sopan, pasti semua segan. Itu aja. Pokoknya semua dijaga. Nah, ini cerita dari adik saya. Kalau teman-teman mungkin ada cerita unik, cerita lucu, atau cerita yang apa yang nggak mengenakan, atau bisa sharing-sharing ke kita, atau bisa komentar, atau bisa lewat DM. Aku akhiri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.